sekarang Amerika, kalau kita lihat, mereka udah sadar lebih dahulu bahwa ternyata mereka cuma dipakai. Dan protes itu sudah sangat besar. Dan ya walaupun Trump masih didukung Kongres dan mengajukan 200 miliar dolar untuk perang ke depan sebagai pertaruhan, dan kemungkinan Kongres mendukung ya karena memang Kongres adalah lobi-lobi Yahudi. Tetapi rakyat dengan semua nalurinya ya tidak bisa juga diingkari kebenarannya. Iya. Kalau dari pandangan ini kan, ini nanti kita akan bahas juga nih, bagaimana peluang-peluang kita bisa masuk ke dalam. Ya. Tapi kalau menurut pandangan antum, sejauh ini nih, progresnya, apakah ini udah diambang kehancuran mereka? Kan kalau kita lihat nih, tadi antum bilang juga, udah jutaan orang untuk kepengen Trump turun. Ya. Udah gitu secara kalkulasi, trust kepada Trump hanya tinggal 38%. Ya. Jadi sebenarnya kan kalau secara angka udah jatuh, Ya. secara narasi juga udah habis-habisan, tapi orangnya masih di situ ini. Udah sepuh sih sebenarnya ya. Ya. Ngomongnya udah ngelantur, Ya. ngawur, halu gitu ya. Ya. Tantruman gitu. Iya. Tapi megang sesuatu yang strategik gitu, maksudnya ini keadaan dunia gitu. Sekali tekan ribuan orang meninggal nih. Ya. Nah, kalau menurut antum dari narasi yang dikeluarkan ini udah sinyal akan mundur atau gimana? Atau sebentar lagi berakhir? Saya quote dari depan dulu, makanya jangan salah pilih pemimpin ya besok-besok ya. Jangan kayak Trump gitu maksud Ya saya. zaman Amerika ya zaman. Gitu. Ya. Soalnya di Israel juga demo sekarang. Berarti kan jangan pilih kayak Netanyahu juga. Jangan kayak Netanyahu lo pilih kan gitu ya. Benar. Jadi gini. Bisa aja bersaya benar. Pikir jurang nih. Ya kita perlu yang berani karena iman. Ya. Kan gitu ya. Kalau bicara kehancuran mereka sekarang ini kan indikatornya sangat jelas. Ya. Kan kalau dalam seperti ini kan ada istilah menang perang, menang tempur. Ya. Kalah perang, kalah tempur. Ya. Atau kalah tempur, menang perang. Kalah tempur menang perang. Kayak gimana Tata? Kayak Gaza aja. Misalnya sekarang secara tempur nih head to head Iran sama Amerika, yang paling banyak korban siapa sekarang? Iran kalah. Secara tempur dikatakanlah sekarang kelihatannya kalah. Tapi secara ilmu perang menang nggak isunya sekarang Iran? Menang. Menang dong. Di dalam negerinya aja dia hancur ya si Trump. Padahal kan targetnya dia ingin agar setelah membunuh pemimpin Iran, nah rakyatnya selesai langsung diambil kan, dikoncar-kacir kan. Bahwa dia akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin Iran. Ternyata berbalik. Salah perhitungan. Ini yang paling fatal sebetulnya. Disinilah dia marah sama Jared Kushner itu, si menantunya. Kan gitu ya. Rubio, Kushner dimarahin semua tuh. Makanya kalau jadi pemimpin itu jangan cuma dengar mantu atau orang dekat. Iya juga sih. Ya, dalam mengambil keputusan besar. Ya, negara ini harus dibangun berdasarkan musyawarah yang lebih besar. Gitu. Jangan keputusan sendiri gitu. Nggak ya. bisa. Karena bergeraknya Trump tanpa parlemen katanya. Iya, dia ambil keputusan sendiri dia sama mantunya. Sekarang dia marah sama mantunya, kenapa begini kejadiannya? Kepedean kemarin tuh. Iya, hitung-hitungannya. Karena itu jangan orang keuangannya si Epstein kan, Jared Kushner itu. Ya dia nanti akan megang duitnya di board of directionnya di BOP. Dia nanti yang menjadi pimpinan proyeknya si Riviera Gaza itu kan. Ujung-ujungnya duit juga sebenarnya yang dikejar mereka tuh ya. Duit di sini. Jadi indikator-indikator lain misalnya Eropa ternyata nggak mau ikut masuk ke Hormuz kan. Kacau lagi. Iya kan mereka nggak pernah diajak diskusi mau masuk ke situ. Dia minta tolong ya nggak mau lah saat. Alih-alih negara Teluk mau diajak perang malah pecah dua. Sekarang negara Teluk bukan cuma nggak mau perang. Ada 4 negara bergabung sama Iran dengan semua resikonya. Arab Saudi katanya lagi menjalin dengan Eropa sekarang. Lagi dengan Uni Eropa gitu untuk dirinya kan, nggak mau lagi ke Amerika. Tinggal Emirates sendirian yang tadinya sangat gagah perkasa. Karena banyak backing gitu kan? Iya, menggalang. Sekarang tinggal dia sendirian. Oh di Arab Saudi yang benar-benar kental banget lengket sama Israel itu si Emirates sendiri nih. Di negara Teluk maksudnya ya. Negara Teluk. Teluk. Emirates Emirates terutama. Kalau Qatar udah ke Iran. Qatar udah ke Iran. Bahrain?
Bahrain, kemudian Oman, Kuwait, Kuwait udah dan kesana. mulai ke sana. Jadi atas nama berdampingan sudah beratus tahun lah. Dengan semua resikonya, Heeh. dia tidak ingin menyerang Iran. Nah ini kan bikin sakit si paman nih. Paman Gembul ini. Iya Pak, Orange. Hmm. Oh. Semakin sakit kan. Jadi semakin nyungsep memang udah. Jadi secara isu internasional, Ya. publik global udah nggak percaya lagi dengan omongan dia. Heeh. Ya, rakyatnya sendiri sudah menolak. Heeh. Sekutu-sekutunya udah nggak mau mendukung. Heeh. Sementara pangkalan-pangkalan militer sudah hancur. Ya. Kosnya sangat besar mengirim tentara. Mm. Mau coba-coba pasukan darat. Kapal induknya juga rusak kan, Gerald Ya, Ford itu juga rusak. Dia mau nerbangin dari mana ya tuh? Abraham Lincoln-nya ya. Heeh, dia mau nerbangin dari mana lagi, jadi mungkin pusing deh. Kosnya tinggi. Maka dia lagi mengajukan 200 triliun kan. Heeh, 200 miliar dolar. miliar. Nah, dari Mahal Kongres juga itu. ya. Ya. Ini udah hidup mati. Sementara Iran posisinya, Heeh. anaknya nih si Mujtaba, udah pada posisi ini pertarungan terakhir. Apakah rezim ini habis secara kepemerintahan atau secara ideologi? Selesai, akan diganti oleh anaknya Reza Pahlavi kembali ke sekularisme sebelumnya. Heeh. Ini pertarungan terakhir. Oh. Dan ini tim tempurnya Garda Revolusi, si anak ini. Heeh. Ditambah abis kehilangan bapak, Habis kehilangan ibu, kehilangan istri, kehilangan anak. Iya, apalagi? Gimana kurang marah tuh? Iya, apalagi yang diharapkan gitu, udah Iya, selesai iya. gitu. Kalau belum dia mau nyusul malah ke ini kan. Nah, artinya kalau Amerika mengirimkan 30.000 pasukan tentara daratnya gitu, Ya. sementara ini ada 1 juta aja yang siap mati di lapangan, ya sama aja jadi kuburan kan. Benar. Yang dikirim juga setengah hati. Ya lawan Vietnam kayak gitu, lewat Gaza juga nggak selesai. Benar. Ya. Lawan Apalagi Vietnam. lawan Iran yang begini udah jelas-jelas masuk semua senjatanya ke Iya. Tel Aviv. Lawan Afghanistan juga kalah. Ya, jadi sebetulnya gini, kalau kita bicara menang kalah dalam sebuah peperangan, Iya. bukanlah berapa banyak tentaranya, Nah. tapi berapa banyak yang berani mati dengan aksi-aksi strategisnya, itu yang menentukan. Misalnya gini, belajar dari Teluk. Teluk ini kan selamanya berpikir udahlah nggak apa-apa, yang penting kan kita punya duit banyak, bisa beli senjata. Nah. Nggak apa-apa lah kita nggak punya banyak tentara, yang penting nggak diembargo dan kita bisa kaya raya, Ya. punya akses senjata. Nah sekarang, memang punya banyak senjata, punya akses persenjataan, bisa make nggak, punya otoritas nggak untuk itu? Dan rasanya semangat nggak memakainya kan? Nah itu dia kan takut mati juga. Jadi kemenangan itu diukur dari apa? Ya resilience, keteguhan, sumut. Iya. Ada nggak itu? Dan itu yang harus diambil oleh Indonesia saat ini. Iya. Ya, kan kalau dunia Teluk sekarang, Hah? kan udah telanjang. Pangkalan Amerika aja nggak bisa dilindungi, apalagi istana lu. Iya. Ya kan? Jadi udah telanjang kan sebetulnya. Timur Tengah itu udah telanjang. Indonesia telanjang nggak? Iya telanjang juga. Kalau kita diserang ada Iron Man nggak sih? Hah? Ada juga gosokan tuh, gosokan bersih ironnya, setrikaan baju. Lah ini unik ya, Tat, pasukan yang dikirim ini kan, karena mereka juga paham ini posisi perangnya bukan perang mereka kan, setengah hati ngejalanin perangnya. Semangatnya juga, semangat berani matinya nggak sekuat yang punya tanah. Akhirnya yang digulirkan tuh isu-isu agama itu, Zat. Iya. Yang jadi ini perang salib dibilang gitu kan, si siapa namanya si si Department of War-nya itu yang ngomong begitu. Akhirnya pakai isu itu untuk menyemangati bahwa pasukan ini tugas mulia begitu. Setugas-tugas mulianya juga mereka juga bikin ini jangan-jangan, apalagi yang keluar dari pihak mereka. Jadi mau pakai narasi apa lagi kayaknya juga putus asa mereka nih. Ya kan ini yang dihadapin Iran. Iran ini kan ideologi. Ya. Ideologis nggak bisa dihadapi dengan pragmatis. Ya. Persenjataan nggak bisa. Jadi harus dengan ideologi lagi. Ya lagi pula kan tentaranya ini butuh sesuatu yang untuk jadi bahan bakar motivasi dia untuk turun kan gitu kan. Nah ini pelajarannya buat Indonesia ke depan. Ideologi Indonesia juga harus kuat. Ideologi yang siap tempur. Nah, kita mau pragmatis apanya, Ustaz? Kan kalau pragmatis kan urusannya ada trading bisnisnya nih. Ya. Kita mau apanya yang mau jadiin bargaining power gitu. Kalau dari segi pragmatisnya kita. Maksud saya begini loh. Islam dengan semua ideologi dan Indonesia Muslim terbesar di Indonesia itu belajar sama Iran tuh. Ya. Ya.
Dan jangan tersalah ngomong saat belajar Iya. pangeran tersalah kita. Ideologinya maksud saya, Iya, ideologi ha. perangnya itu karena agama kan. Iya. Jadi jangan matikan mentalitas jihad umat Islam. Itu penting bagi TNI. TNI yang punya mentalitas itu beda dengan TNI yang tidak punya itu kan. Kita lihat nih kan. Iya. Kan pakai isu agama mereka kan sebagai Iya. sentimen kan. Ha. Ya, Mm-mm. selama ini anti agama. Katanya nggak perlu agama. Agama di ruang ibadah saja. Iya. Ngapain juga lu pakai di wilayah ini. Ha. Kan gitu. Ha. Ya karena dia berhadapan dengan ideologi agama yang kuat. Nah, Teluk selama ini kan nggak mau itu. Ha. Belajar dari situ, Ha. dia pikir punya senjata banyak otomatis kuat. Ha. Ya kalau yang megangnya takut mati, Nggak jadi tuh barang. iya nggak jadi. Ya, saya todong Mas Ari tapi tangannya gini. Tapi takut. Takut. Nah gitu. Udah lebih banyak, lebih berani lagi. Ya, jadi pelajarannya buat kita di Indonesia saat ini dari perang itu resilience. Keteguhan, kesabaran, tawakal kepada Allah mesti kuat. Persenjataan mesti disiapkan. Tentaranya harus banyak latihan, ya. Jangan terlalu banyak pengerjaan yang lain. Iya, ya. Paham maksud saya. Iya. Saya maksudnya paham Zat ya. Memang tentara tuh tugasnya memang untuk turun ke gelanggang. Iya, supaya ada efek gentar kan gitu ya. Ya. Kepada yang lain jangan main-main sama Indonesia gitu. Yang pasukannya terlatih gitu. Ya ini dia. Karena latihan terus kan gitu. Didukung rakyatnya secara ideologis. Dan rakyat bersama TNI. TNI adalah rakyat gitu. Kalau menurut Antum sekarang, kita nih, Indonesia, rakyatnya nih, ideologi atau girohnya kuat gak? Sebetulnya kalau secara keagamaan, Kuat ya? saat ini kalau kita lihat ya, indikator kelihatannya, Ya. mulai dari jilbab sampai hifzul Quran, ramainya masjid dan kajian, ini sebetulnya sudah modal sosial. Tapi apakah ketika dikonversi ke tempur, ke militer, sebagaimana lemahnya dikonversi ke politik, Ya. itu bisa langsung jadi. Kalau politik kan memang ada gembosin. Ya. Nggak boleh politik identitas, nggak boleh politik identitas. Lah si Trump itu kan terpilih karena identitas Kristen ya. kan gitu. Ini kan kejahatan orang politik, melemahkan agama. Nanti ketika dia punya kepentingan politik, dipakai agama untuk kepentingan dia. Nah, umat Islam jangan mau. Lah ini kan politik identitas ketika bilang perang ini untuk apa, perang salib. Iya, dia pakai itu. Dia pakai itu padahal untuk kepentingan negara yang bacanya bukan Injil, tapi Iya. Talmud. Iya, makanya umat Islam jangan mau dijadikan oleh kepentingan-kepentingan orang seperti itu. Nanti umat Islam jadi bahan bakar, selesai diinjak lagi. Ya, memang ada kelemahan kalau menurut saya. Umat Islam tuh gampang diadu domba. Iya. Nah, jadi ini mudah-mudahan ini menyadarkan kita, wahai para pemimpin, ini waktunya umat Islam, pemerintah, TNI kita perkuat. Ya. Tapi jangan cuma dijadikan sebagai pijakan awal, bahan bakar, ya. Giliran udah itu ditinggalin, gitu ya. Ya. Kepentingannya nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Iya, kalau kayak begitu nanti umat Islam juga akan mikir. Jangan sampai kayak dulu lagi kita cuma dipakai doang. Iya. Jadi culture-nya pragmatis banget ini kita nih. Iya. Tetapi alhamdulillah kalau kita lihat pertumbuhan Islam di Indonesia kan unstoppable. Iya. Di mana-mana sih, bukan sini aja. Saya nanya Mas Ari, tahun 45 sampai 55 itu bagaimana pahlawan menentukan Pancasila saja jadi nomor 1. Itu kayaknya berat banget kan, ketuhanan yang Maha Esa itu. Seakan-akan agama tuh nggak boleh lah di depan gitu. Lalu kemudian puncaknya 65 komunisme gitu kan. Kalau Mas Ari menjadi pendiri bangsa saat itu, kira-kira optimis nggak sih Islam bakal besar di Indonesia seandainya flashback dengan kondisi Islam begitu kan? Tergantung edukasi saya dulu saat nanti. Iya. Kalau saya belum ngaji atau juga mungkin ya yang megang keputusan itu belum tahu fokus tujuannya mau kemana. Iya. Kadang ada perasaan takut Islamnya naik malah. Iya. Gitu kan. Kalau yang sudah punya tujuan yang jelas, sudah punya apa namanya life purpose misalnya. Ya pasti akan punya optimisme itu gitu. Iya. Ya, tapi kalau kita lihat kan mestinya pesimis pada saat itu nggak mungkin. Pesimis jauh banget itu jaraknya masih jauh banget. Nggak mungkin. Ya kan, waduh kita dulu ada orang berjilbab di SMA kan diusir. Iya benar. Di kerjaannya kan jadi pecat.
Sekarang masih ada ya begitu. Iya, mas kejadian itu kan dengan semua tempat. Tapi tiba-tiba kita menjadi Muslim besar, bahkan terbesar sedunia. Seandainya para pahlawan yang di kuburan itu bisa ngomong, dia syukur banget itu. Ya, bangga juga dia. Bangga. Tetapi pertanyaannya sekarang di Indonesia menuju era ke depan, era identitas ini. Nah, bagaimana kita menjadikan modal sosial Islam kita ini? Kalau saya lihat sih saat ini di tengah geopolitik yang sedang meradang kayak begini, kekuatan-kekuatan besar menginginkan agar negara-negara menengah seperti Indonesia pecah. Disinilah kekuatan Islam harusnya bersatu padu dengan negara menjadi sebuah ketahanan yang kuat. Ya, belajar dari Iran gitu tuh. Ya. Jadi ketahanan terhadap pertahanan, persatuan dan identitas budaya kita yang kita kokohkan, insya Allah Indonesia menjadi negara punya harapan besar. Di sini kan terlihat seolah-olah di hampir setiap negara merasa salah pilih pemimpin. Ya kan ya di Amerika 8 juta ini kan seolah-olah bahwa salah nih kita milih, dan berapa triliunan dolar ini buang percuma gitu. Israel pun mikir demikian gitu kan. Tapi dua-duanya inilah penentu kerusakan di dunia saat ini kan. Tapi enggak, penentunya memang hukum mudawalah. Apa tuh? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada perekayasa sejarah dengan algoritma 40 tahun ada di langit yang membuat mereka memang point of no return. Jadi intinya takdirnya gitu kalau kira-kira. Kalau bukan mereka yang lakukan akan ada orang lain. Ada. Jadi memang harus. Menarik teman-teman. Harus ada. Jadi sebenarnya cerita ini udah Allah tulis. Iya. Cuma pelakunya aja nanti yang melakukan. Apakah jadi benar juga kata waktu Nabi bilang yang menaklukkan Konstantinopel pemimpin terbaik kan gitu. Iya. Makanya semua memvoluntirkan diri bahwa dialah orangnya gitu. Iya. Jadi kalau kita nggak ngambil, orang ngambil. Iya. Termasuk misalnya kalau kamu orang beriman. Di masa nanti itu nggak mau berjuang untuk agama kamu, kepentingan tanah sunyi kamu, kamu kan diganti dengan kaum yang lain. Kemudian sahabat bertanya, siapa yang ya Rasulullah yang menggantikan kita? Ini nih kaumnya si Salman Al Farisi, Persia. Ada hadis itu? Ada hadisnya begitu. Ya berarti dibilang begitu? Iya. Berarti memang sudah tertulis akan ada penggantinya. Penggantinya. Kalau kamu diam, yastabdil qauman ghairakum, Rasul tepuk ini nih dari bangsanya si Salman. Bener ya guys ya, semuanya ini sebenarnya udah ada ya, cuma kita tinggal paham atau enggak ya. Ini baru ini. Menarik ya. Nah ini berarti sebenarnya tinggal kita tadabbur lebih dalam mengenai ini berarti sebenarnya. Nah jadi kalau kita lihat Al-Quran dengan benar sebagai sebuah kitab pola, lalu kita juga benar menempatkannya, jangan sembarang bikin dalil, gitu kan? Dalilnya alladzi at'amahum min ju' wa amarahum min khauf. Itu dalil MBG. Itu. Kan sembarangan kayak gitu main-main kan, kalau kayak gitu nggak boleh. Mainin Quran kayak gitu tuh nggak boleh. Tapi kita luruskan Ustaz, mungkin banyak yang nggak paham. Salman Al Farisi ini adalah orang Persia. Orang Persia. Nah, Iran ini sekarang adalah bangsa Persia. Gitu ya. Jadi mungkin banyak di viewers kita ini banyak belum paham. Iran ini dianggap Arab juga. Gitu, padahal kan Persia gitu kan. Dan Islam pernah maju karena orang-orang Persia ini kan, terutama secara keilmuan dan teknologi. Karena orang Persia kan kuat di pemikirannya. Kan gitu. Nah, ada lagi nih angle lain Zat, yang Anda rasa juga cukup untuk kita juga jadi diskusi adalah pada saat kita benar punya musuh bersama ini, dua sosok ini musuh bersama yang karena ya salah satunya atau dua-duanya adalah yang memungkinkan kita bebaskan Aqsa di tangan mereka, karena kan bisa mau nggak mau kita kan jatuhin mereka nih. Nah, ketika ada bangsa Iran yang sedang memerangi mereka dan kehancurannya juga lumayan signifikan kehancurannya, yang untuk ngebangkitin negara itu lagi butuh bertahun-tahun tuh. Tapi di sisi lain ada narasi-narasi kontraproduktif yang justru meributkan sesuatu yang itu bisa diomongin nanti gitu maksudnya. Narasi diskusi kontraproduktif yang saya rasa maksudnya sunnah Syiah. Ya begitu. Maksudnya secara gamblang tanpa kacamata pun kita bisa menilai mana dulu, ini dulu atau nanti dulu, itu kan bisa kita diskusikan belakangan saat ya. Jadi kalau kita mendukung narasi bilang kita jangan dukung, kan kita nggak boleh di tengah-tengah.
Iya. Tapi kita jangan dukung Iran karena dia Syiah begitu. Berarti Nih. maksudnya Israel itu Sunni. Ini gimana sih? Ini ada mak lu mau diperkosa. Heeh, Misal gitu ya. heeh, Mau diperkosa sama orang. ya, Tiba-tiba heeh, ada yang nawarin pertolongan. ya, Gitu ya. ya, Pertolongan minjemin pisau nih. heeh. Beda ideologi kan nanya dong. Lu akidahnya gimana kan gitu. Lama itu nanti. Iya. Heeh. Dan ini kan persekutuan ini bukan berarti kemudian otomatis pindah agama masing-masing Iya, kan. Ya nggak? Iya. Mana yang Nah. darurat dulu kan? Iya di sini. Jadi sekarang ini memang Iran yang jelas-jelas menjadi musuh utama Israel pada saat ini, Heeh. ya, bahwa memang ini kepentingan Iran bikin bulan sabit Persia, kepentingan hegemon misalnya, sebagaimana yang lain juga pengen bikin hegemon di sini pertarungannya, Nah, atau Israel yang sudah menjadi menghegemoni di sini. heeh. Ya, tapi kan kepentingan kita untuk membuka Masjid Al-Aqsa yang tertutup, untuk membebaskan penjajahan terhadap Baitul Maqdis Heeh. dan penjajahan terhadap Palestina, ya sementara Israel yang paling Tersakiti dengan dia. iya, dan dia sedang bertempur di depan. Heeh. Jadi ketika kita kemudian mendukung Iran, ya bukan sesuatu yang juga salah. Karena kita punya Kepentingan untuk Aqsa. maksud lizatihi gitu. Hmm. Ya, Karena kalau menurut saya Iran kalau sampai takluk, berikutnya Arab Saudi menurut saya. ya Turki. Bisa jadi kan? Iya. Arab Saudi, Turki. 20%, 30% minyak Venezuela udah diambil Amerika. Hmm. Kalau Iran juga diambil juga tuh, misalnya Iya. 30% lagi. 40% dari Arab Saudi udah jadi preman itu Amerika. Iya. Nah, maksudnya bahwa pintunya itu Iran takluk bukan cuma Iran sendiri ya, dia Iya. akan ke bawah yang lainnya juga. Iya. Uniknya, mana ada pernyataan gitu, Cristiano Ronaldo itu menyumbang buat Iran. Ya. Apa kemudian Cristiano Ronaldo jadi Syiah? Dia tetap pemain bola lah ya. Itu pemain bola gitu, maksudnya siapapun yang berada di Nggak otomatis tiba-tiba pakai bandul putih kan. bener. Ini gimana caranya untuk memfahamkan narasi ini saat maksudnya ngapain sih kita ngomongin perbedaan ini dulu lah gitu. Iya. Apalagi antum kan kalau antum yang ngomong kayak posisinya lebih pas ya deh. Begini. Jadi gini, yang tiap hari perang lawan Israel itu Sunni. Yang korban terbesarnya juga Sunni. Yang sudah berpuluh-puluh tahun berhadapan langsung tiap hari. Gimana tuh? Ya di Gaza misalnya. Heeh, Kan Sunni semua itu tiap hari berhadapan dengan itu. heeh, Jadi kenapa tiba-tiba pada teriak-teriak, mana tuh pemimpin Sunni? Kenapa gak berani? heeh. Telat lu mikirnya kalau kayak gitu. Mungkin yang dimaksud adalah pemimpin yang besar, yang punya kemampuan, itu kali yang dimaksud saat Ya mungkin terlalu Mungkin berharap itu sama pemimpin ya. yang besar. Kalau begitu cara berpikirnya kayak Bani Israel. Heeh, Bani Israel berharap 10 pemimpin itu. Jangan takut. heeh, Kayak yang 2 dong. Gitu kan. heeh, Padahal di sini perintah berlaku buat semuanya. heeh. Begitu juga kesalahan Bani Israel. Fadhhab anta wa rabbuka inna hahuna qa'idun. Jadi mengandalkan semua itu ke pemimpin. Ini gaya Bani Israel berdebat kayak gitu. Hmm. Pergilah kamu berdua sama Tuhanmu. Jadi seakan-akan Musa yang sudah dijamin sama Tuhannya, yang sudah mendapatkan 9 mukjizat dari Tuhannya, udah kamu berdua. Itu kan nggak boleh menyandarkan pembebasan Baitul Maqdis itu kepada si pemimpin. Gak, ini tugas semuanya. Justru malah dia yang punya kemampuan lah itu yang harus jadi tugas dia kan gitu. Iya, nah sekarang yang menempel itu dengan Israel yang punya kewajiban dan sudah siap tempur ya seharusnya nanti nih ya negara-negara Sunni. Jordania nempel Sunni, Mesir nempel Sunni, Suriah nempel Sunni sekarang itu ya. Mereka ribet tuh waktu itu. Iya mereka berada di situ. Nah cuma kan gak usah ngobrolin itu dulu kan pertanyaannya. Sekarang ini kita punya musuh bersama, Ya. ya enggak? Hmm. Nah, kita punya musuh bersama. Udah kita gabung aja dulu, habisin dulu musuh itu. Nanti baru diskusi berikutnya masalah urusan akidah dengan politik di ibaratnya ini kita lihat tuh yang mana yang lebih urgent gitu kan. Iya. Ada yang memalukan mengenai tadi antum bilang bahwa kita jangan mengandalkan pemimpin yang lain untuk kemudian menyelesaikan masalah Aqsa. Nah kemarin ada berita yang cukup memalukan Mas Hasan. Bagaimana pejabat Jordan
itu meminta Paus Paulus membuka Aqsa. Ya. Ini kan marwahnya di mana gitu. Kita banyak kerajaan besar gitu ya ibaratnya. Gereja Holy Scripture itu seperti ditutup kan. Kemudian Eropa semua bergerak sampai ada senator dari Florida yang mengatakan kalau Nasrani diperlakukan seperti itu di Israel, maka kami nggak rela Netanyahu datang ke tempat ini. Berani ngomong begitu dia. Iya. Saya nggak tahu akhirnya dibuka atau enggak tuh gereja ya akhirnya. Dibuka. Tiba-tiba dibuka akhirnya. Tiba-tiba orang parlemennya, diplomatnya Jordan bilang minta tolong ke Paus untuk membuka Aqsa. Kan malu. Karena gini, pertama karena mereka sekutunya. Oh sekutu? Sekutu. Jadi Eropa itu kan sekutu Israel. Iya. Secara ideologi juga mereka dekat. Gitu loh ceritanya. Dan itu terbukti. Sebetulnya bukan penutupan, pembatasan. Pembatasan ya. Ya boleh masuk cuma 50 orang. Iya. Diprotes oleh Eropa masyarakat karena baru pertama kali nih ada acara Palma seperti ini. Kemudian ini gerejanya Katolik dilarang. Ya Vatikan marah, Eropa kemudian marah. Dan ini sebagai sekutu mereka ya udah deh gitu. Mungkin Jordan ingin memanfaatkan posisi sekutu itu. Artinya kalau mereka didengar. Ya. Kalau kita nggak didengar, ya saya sendiri. Kenapa nggak didengar kan gitu? Berarti kurang bargaining power. Baik dari pemimpin Jordannya maupun dari pemimpin negara teluknya. Nah hari ini harusnya kita belajar, gitu kan? Ya. Nih ke depan kita mesti gimana nih? Agar kita punya kekuatan. Ya udah bikin masuk aja. Takut juga dia. Kalau kita obrol mengenai topik sebelumnya ini, kita ribut sendiri mengenai masalah tadi Syiah Sunni. Kita ribut sendiri, kadang di Indonesia ribut sendiri mengenai masalah hilalnya aja kemarin berapa. Iya. Aqsa ditutup karena nggak seheboh itu gitu. Itu yang saya bingung Ustaz. Itu menunjukkan sebetulnya kecintaan kita kepada masjid itu masih kecil. Kita lebih cinta sama masjid dekat rumah kita atau lebih suka sama musola rumah kita. Masjid kita yang besar sekampung nggak jadi nggak masalah. Jadi mungkin cara kita itu mencintai masjid kita itu belum bagus. Dan ini dari sisi dakwah ya. Begitu juga kok bisa Masjidil Aqsa ditutup dan kita nggak punya ghirah sama sekali, kecemburuan itu. Itu simbol ya, secara simbolik, simbol ibadah spiritual kita, simbol kekuatan kita, simbol kebersamaan kita. Ditutup begitu aja tanpa ada upaya-upaya serius dari kita untuk membukanya, menembusnya, memprotesnya. Nah ini menjadi panggilan juga buat kita semua karena let's go. Ya, entering Al-Aqsa. Mulai dari narasi-narasi media kita, gunakan HP, hajarlah itu. Nah kalau menurut antum nih, kegiatan strategis apa yang mesti kita jalan sekarang? Ya, dengan entering Al-Aqsa, biar kita juga sekarang nih kita mau ikutan berkontribusi, bisa punya andil ketika dihujah nanti bahwa kita ikut peran kita dalam bebasin Al-Aqsa. Sedangkan kita di satu jauh. Keuangan kita untuk sampai ke sana berat gitu misalnya. Cuma kemampuan handphone doang. Pulsanya sedikit gitu misalnya. Cuma mantau kejadian di sana cuma dari handphone doang misalnya. Apa yang bisa dilakukan? Kita tuh nggak punya yang paling dibutuhkan saat ini namanya newsroom. Newsroom yang punya kemampuan mendobrak narasi. Narasi yang bisa membentengi Masjidil Aqsa. Narasi yang menjadi peluru bagi Masjidil Aqsa untuk menyerang semua yang membuat Masjidil Aqsa ini tertutup. Kita nggak punya pasukan yang terstruktur rapi lewat gadget, lewat satu diksi atau satu hashtag. Hashtag itu kan pintu. Ya nggak? Jadi kalau kita mau tahu terhadap sesuatu kan hashtag. Jadi kalau kita diperintahkan masuklah ke Masjidil Aqsa, pintunya apa? Secara media hashtag. Jadi nggak main. Kalau itu kita fokuskan algoritma itu, pecah tembok mereka. Jadi itu yang paling efektif sekarang. Karena kita nggak punya militer yang kuat, yang paling kuat sekarang adalah ya newsroom itu. Tapi ada pun mungkin sporadis, nggak terkoordinasi itu. Nah, ini harus di orkestrasi secara
war room gitu. Berarti memang harus disusun dengan berarti maksudnya seperti apa yang mereka lakukan nih. Ya, Bagaimana mereka menyamakan narasi dengan label bendera yang berbeda tapi narasinya sama semua. iya. Dan kita gunakan algoritma ini semua sebagai sarana tempur kita. Sebagaimana kita juga pecah belah gara-gara kita dikasih algoritma sibuk perang perbedaan. Kan mereka yang mainin itu. Nah ini dia guys, memang perang perbedaan dari dulu ini udah jadi jadi kelemahannya kaum muslimin. Sekarang nih Mas Ari, ada istilah intifada digital. Intifada digital sekarang. Sebetulnya narasi-narasi yang mereka bangun semua ini, yang meninabobokan kita, yang memecah belah kita semua, itu terlalu gampang untuk dikalahkan oleh intifada digital. Fakta-fakta gambar yang benar, video-video lapangan yang benar, itu menghapus narasi mereka semua. Iya. Ya enggak? Ini intifada digital sebetulnya. Dulu, yang secara organik nih, di semua platform orang sudah melihat, apalagi Gen Z gitu kan. Oh ternyata saya kira kebenaran, ternyata opini. Saya kira fakta, ternyata rekayasa. Buktinya apa? Ini gambarnya, ini video. Real time. Habis semua itu dengan intifada digital ini. Apa istilahnya? Apa visabilillah tuh kemarin tuh? ada tuh yang ngetik itu kemarin tuh kan? Iya. Cyber Army Iya benar. Muslim Cyber Army dulu itu. Iya dulu pernah juga. Ada tuh yang kerjaannya di sini semua nyerang akun-akun sosmednya para IDF. Ya. Sampai terblok gitu. Ya. Ternyata mereka kehilangan akunnya stres gitu kan. Ya. Ini udah happy orang-orang sini yang bisa mereka stres. Bagi mereka itu stres itu sampai susah itu. Karena hidup mereka ada pencitraan ya. Iya. Jadi kalau algoritma mereka itu bisa kita hantam dan kita menjadi satu, dan itu organik, walaupun mereka yang punya medsosnya, habis itu. Memang ada sih mereka cara-cara untuk kemudian mematikan pergerakan itu dengan cara algoritmanya ketika Palestina itu dikecilkan. Iya. Ya, jadi tapi tetap aja ketemu cara lain gitu. Iya. Jadi ditutup sini masuk sini, tutup sini masuk sini begitu kan. Iya. Ya, contohnya kita pun udah 2 kali diancam itu. Saya mau bikin press con waktu itu kan. Alhamdulillah ya masih, walaupun mungkin algoritmanya sesama dulu, tapi ya kita yang penting masih ada gitu. Tapi yang jelas gini, kita harus optimis. Ke depan insya Allah eranya berubah. Kalau menurut pandangan antum berapa lama lagi nih runtuhnya nih? Ya memang 20 tahun ke depan ini proses. Ya. Sampai betul-betul runtuh. Ini masih proses. Kalau sekarang dari sudut pandang. Tapi kalau di sisi jatuh udah jatuh. Udah jatuh nih. Udah jatuh. Yang mana dulu nih? Yang dua-duanya udah susah bangkit ini. Ya soalnya kalau kita lihat kan si Paman Donald ini, yang udah sepuh ini, udah ditinggal Eropa. Iya. Sampai dia bikin lembaga perdamaian pun Eropa nggak ada yang mau ikut. Iya. Ya kan? Kemudian Timur Tengah dalam proses cari aman ke tempat lain, atau udah mulai menjalin kerjasama sama Eropa, atau ada second opinion gitu. Udah mulai proses tinggalin juga nih dia nih. Tinggal berdua sama si Netanyahu nih kan. Ya, Netanyahu ini sejak kejadian gosipnya dia kena bom kemarin sampai sekarang mereka nggak pernah tampil bareng, nggak pernah satu frame bareng. Berarti udah ada yang mati di situ ya? Ya mungkin saja ini kita nggak pernah tahu kan. Karena setiap kemunculan beliau nih itu selalu ada flowsnya. Lagi ngomong wajar, atau kupingnya lubangnya 2. Kan aneh kan gitu. Kupingnya panjang, lubangnya 2, kerahnya hilang-hilang. Gitu. Berarti ini AI nih. Itu AI. Nah, sampai sekarang ini kan kemunculan bersama wartawan itu bisa disetting pakai deepfake. Nah, kalaupun mereka begini, saya juga ada pemikiran begini saat. Kalau memang sosok ini udah nggak ada, masih berjalan, mereka kan ada bosnya dia nih. Sebenarnya dia bukan bos ini. Termasuk Trump juga sebenarnya bukan bos. Ada yang nyuruh dia untuk ngelakuin hal itu kan gitu. Di sisi lain, Trump gak punya teman sekarang. Kalau memang ini udah nggak ada, atau mungkin udah cerai lah, karena perjalanan perangnya udah mulai beda nih kan. Dia kan tinggal sendirian saat. Banyak utang lagi. Banyak utang, sendirian, dimusuhi masyarakat.
udah usia segitu gitu. Ya sesuai dengan tema kita hari ini, mereka lagi menuju kehancurannya. Sedang menuju ke sana. Sekarang sudah mulai jatuh, tinggal progresif atau tidak progresif aja. Gitu. Jadi kalau kita lihat, emang Allah ini maha pembuat plot twist ya. Iya, makanya jadi dia aja sekarang nih kan berapa? 93 triliun dolar kan. Iya. Ya. Dan itu sudah artinya udah nggak normal. Jadi 120 sekian persen dari anggaran dia, pinjamannya itu. Udah lewat? Udah lewat. Kan normalnya mestinya nggak bisa sampai 70-80% kan. Ya. Ini sudah 120 sekian. Gagal lagi kan? Gagal. Perang pula gitu. Ditambah nggak dipercaya. Bayangkan setelah ini kira-kira mau nggak negara-negara itu dipalakin dia lagi? Udah nggak punya marwah kalau udah nggak punya marwah. Artinya sama Iran kalau jatuhnya nanti remis nih. Ya. Dia remis nih kira main catur. Yang selama ini dipalakin mau bayar nggak? Ya enggak lah. Gue gabung sama musuhnya dia aja. Iyalah, udah nggak nakutin lagi kan? Jadi dari mana dapat duit? Iya. Preman tadinya ya? Preman. Saya nonton film ini saat Oppenheimer. Beliau adalah pencipta bom atomnya nih Hiroshima Nagasaki. Ya. Waktu diciptain, ya akhirnya dia stres deh. Menciptain itu sebenarnya ketika ketemu di bom atom ini, itu nggak perlu dijatuhin di Jepang. Jepang itu udah mengakui kayak oke gue kalah sama lu. Tapi ternyata mereka memiliki kebutuhan untuk tetap dijatuhkan agar mulai saat itu semua negara takut sama dia. Nah itu. Butuhnya sebenarnya pencitraan itu ya. Iya. Penggentaran dunia. Takut dijatuhin juga di negaranya. Iya. Tapi kalau dilawan ternyata kayak gini. Ternyata nggak sehebat itu. Nggak sehebat itu juga. Nah itulah bahayanya takut dan ragu di situ. Maka sekarang ini eranya saya ikuti aja apa kata Allah gitu kan ya. Itu pasti benar. Lu masuk, lu menang. Percaya nggak sama Allah? Allah udah punya data dong. Iya. Dan Allah juga jamin lu. Iya. Kan gitu. Iya. Kalau sutradaranya udah bilang nyuruh, kenapa nggak ikut kan? Berarti kita hanya yang overthinking nih guys nih. Ya. Kalau kita lihat nih sebenarnya dia tuh ya begitu-begitu aja. Makanya yang signifikan sekarang kan kalau kita bukan militer, ya itu algoritma. Narasi membuat tembok. Narasi menyerang. Gitu. Nah ini kan nggak lama lagi akan ada global summit lagi. Iya. Apakah ini juga bagian dari? Ya. Ini kan kampanyenya. Ya bahwa kita nanti ditembakin, kita kan dideportasi atau apapun namanya. Ya terserah, yang penting kan program masuknya dulu, narasinya dulu, isunya dulu kita masukkan. Gitu. Bayangkan kalau nanti semua orang pada yakin sama ayat 21 dan 23 surat Al-Maidah itu. Apa itu? Ya tentang masuk, kalau kamu masuk kamu akan menang. Oh dia takut itu. Sangat takut mendengar ini. Berarti sebenarnya mereka pun tahu ya kita punya kitab yang sebenarnya menjadi acuan. Tapi mereka tahu juga kalau kita pada nggak baca kali. Iya. Mereka tahu kalau kita tuh gampang ditakutin, gampang dibikin framing gitu kan. Makanya bayangkan kalau kita ngobrol kayak gini dan hari itu kita sebarkan. Ini yang Mas Ari tadi tanyakan. Ini lebih hebat daripada senjata. Buat apa punya senjata tapi ragu? Lihat aja negara-negara yang banyak senjatanya itu dipakai buat apa? Kan malu. Buar, astagfirullahaladzim. Nah, senjata lu gak lu pakai. Masuk negara itu, boom, salah sasaran, maaf ya kata yang nyerang. Lu punya senjata dipakai buat apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan masalahnya bukan gara-gara punya senjata atau punya akses atau tidak punya akses ke senjata. Benar. Keyakinan kan. Benar. Keyakinan itu. Nah disitulah Al-Quran itu. Benar. Kamu masuk, kamu menang. Yakin gak sama Allah? Iya. Jangan bikin teori persepsi sendiri. Iya. Overthinking. Dibikin lagi visualnya. Kauman Jabbarin. Kaum yang perkasa. Gak pantas lu ngomong gitu sama Nabi. Nabi dari Tuhan. Lu ngomong ke anak kecil kayak gitu gak apa-apa. Iya. Berarti ini seperti kalau contoh sebaliknya justru pejuang-pejuang hak nih. Mereka punya iman tapi nggak punya senjata, bisa bertahan. Bisa. Itulah guys yang membedakan. Apalagi punya senjata. Bagaimana kalau dikasih senjata kayak apa itu? Kan kayak Iran gini kan akhirnya kan.
diserang Israel sama Amerika berdua, Heeh. dia sendirian. Nggak ngaruh ada yang mau gabung apa nggak, bodo Iya, amat ya. bodo amat. Dia punya senjata, Heeh. kan gitu. Tapi senjata dibuat sendiri, Heeh. dipegang sendiri, Heeh. gitu. Kalau lu pakai senjata yang beli punya orang, Heeh. apalagi punya musuh, gila lu pakai mau nyerang musuh langsung dikunci kan, Heeh. nggak bisa pakai nyerang. Iya, 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 iya. Wah, ini dia nih guys nih. Jadi Iya. ada dari obrolan kita, optimisme besar terasa banget di sini. Nah, Ya. Seolah-olah Allah udah ngasih orkestrasinya nih. nah, Kalau jalan, Allah udah bukain pintunya soalnya gitu ya. iya, Udah dibukain pintunya gerbang. Masa tinggal lewat aja kita nggak mau kan gitu? iya. Dan Allah udah baca algoritmanya buat kita tuh, dikasih Heeh. polanya udah dikasih tahu. Ya. gitu. Yo, kalau kita nggak masuk, orang lainnya masuk. Iya, apalagi sekarang kasih lihat visualnya kan, Heeh. tuh yang nyebrang langsung pakai cara miskin Heeh. di Gaza misalnya Masuk. pakai perang masuk. Heeh. Ini pakai senjata lu kuat gitu. Heeh. Kan gitu. Heeh. Tinggal dianalisa lagi. Tinggal kalian ikro lah kan gitu. Iya. Dibaca tuh keadaannya. Oke guys, ini kalau dari obrolan kita ini isyarat-isyarat atau tanda-tanda mengenai apa kemenangan itu udah seperti halnya seolah di depan mata kita Iya, gitu. dan kehancuran musuh juga nggak lama lagi. Nggak lama lagi gitu ya. Memang kita sempat ada saudara-saudara kita di Gaza sempat beberapa korban yang cukup banyak, tapi terkonversi dengan banyaknya pemeluk Islam di seluruh dunia tuh. Iya. Gaza meninggalnya sekitar 680.000, tapi berapa ratus juta yang akhirnya Iya. memeluk Islam gitu, karena sudah populasi itu di atas 2,5 miliar sekarang. Iya. Masya Allah. Jadi konversinya jauh lebih banyak. Iya. Ini sebenarnya kurang apa lagi sinyal dari yang di atas, tanda-tandanya tinggal bagaimana kita merespon gitu. Tuh. Nah, ada pesan terakhir, Sat. Pesan terakhirnya bahwa jadikan Al-Quran sebagai sebuah panduan hidup sekaligus kitab pola. Maka kita akan dapati di situ algoritma sejarah yang berulang. Ya. Sehingga kita akan terang memprediksi masa depan. Baca Quran yang banyak lah intinya. Ya. Tapi jangan cuma baca. Dulu umat Quran bisa jaya, kenapa umat Quran sekarang nggak bisa jaya? Pesan saya tadabbur deh. Iya. Karena tidak ada narasi terhebat melebihi Al-Quran dan tidak ada metode yang terbaik kecuali dengan bertadabbur. Masya Allah. Sekolahan kita belum tentu menjamin itu. Tapi kalau sudah tadabbur Quran lalu kita tambah sekolahan kita, baru jadi barang itu. Masya Allah. Qurannya padahal sama ya? Sama. Dari dulu sampai sekarang? Sama. Kenapa dulu menang sekarang enggak? Iya. Berarti cara bacanya yang salah. Cara baca yang Cara sama. baca yang salah. Jadi cuma baca tafsir nggak jadi OS tuh. Iya, 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 iya. Iya. Heeh. Harusnya tafsir jadi OS. Heeh. Operating system di Iya situ. benar. Untuk Apa? kehidupan. Apa nggak pernah Sat, dulu banyak yang tahu Quran tapi banyak yang nggak bisa baca. Yang bisa baca nggak bisa paham. Iya. Nah kalau sekarang ini revolusi. Heeh. Revolusi tadabbur Quran bagi saya itu kan dari baca ke faham. Heeh. Ya, Heeh. dari faham ke sadar. Heeh. Dari sadar ke tindakan. Dari tindakan ke pribadi. Dari pribadi ke peradaban. Masya Allah. Kalau begitu cara baca Qurannya, Heeh. insya Allah Berangkat. baru kelihatan tuh Quran itu luar biasa. Iya, iya, iya. Ya, mudah-mudahan guys, kalau kita dengarkan ini menjadi sebuah manfaat, monggo silahkan share sebanyak-banyaknya link ini ke circle teman-teman semuanya. Semoga akan menyemangati kita semuanya dan semoga bangsa yang dipilih itu bangsa kita. Ya, karena kalau dari sisi jumlahnya kita udah punya kuota ini. Iya. Tinggal bagaimana kualitasnya untuk bisa kita sama-sama menyongsong kemenangan peradaban masa depan. Jazakallah khair Sat, waktunya Iya. Sat. Oh, iya. Semoga kita bisa duduk lagi di sini membicarakan kemenangan, gitu. Insya Allah di masa yang Insya akan Allah. datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.